videonya. Kamu jagain atau kamu pegangin aja nggak apa-apa. Lah. Nanti kalau ada teman-temannya datang langsung turun aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang ya. Siang atau pagi ini bapak nggak tahu juga ya. Jadi karena udah terlalu lama nunggu, jadi kita mulai aja kelasnya hari ini. Hari ini sebelum mulai ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai ajaran masing-masing gitu ya, untuk memulai pelajaran ini. Jadi untuk agama Islam silakan berdoa sesuai agama kalian gitu. Untuk yang non muslim silakan berdoa sesuai ajaran kalian. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak mau cek dulu. Ini ada beberapa yang nggak hadir ya gitu ya. Absennya mungkin ada beberapa yang ada beberapa orang gitu ya Bapak. Yang penting kita mulai aja hari ini walaupun ada beberapa orang yang nggak hadir. Nanti untuk yang masih izin tadi silahkan duduk ke kami ya nanti ya, tolong diatur ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, kalian masih ingat gak sama pelajaran suhu dan kalor kalian pelajari kemarin? Kayaknya udah belajar kan ya suhu kalor. Suhu itu apa kemarin? Sama ibu Dena apa suhu kemarin apa? Panas atau dingin suatu benda gitu ya. Panas atau dingin suatu benda. Kalaunya panas apa kemarin panas? Panas dingin atau suatu benda gitu ya. Kalaunya panas apa? Panas ya panas gitu ya. Semua itu ya belajar ya. Oke, kalaunya dingin. Nah sebenarnya gitu ya kalian kalaunya itu panas itu adalah ungkapan gitu ya, atau bahasa istilah gitu untuk sesuatu hal yang suhunya tinggi ya, benar ya. Berarti suhu tadi apa artinya? Suhu adalah derajat panasnya suatu benda. Oke, sekarang duduk yang baru OSC sekarang duduk. Oke, kalaunya kalor kemarin apa? Duduk. Perbedaan panas. Apa lagi? Kalor kemarin apa? Energi ya, benar nggak? Kalor tuh kalau kalian belajar kalor tuh energi gitu ya. Oke, jadi panas tadi adalah derajat suhu tadi adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah energinya atau energi yang menyebabkan benda tersebut naik suhunya atau turun suhunya. Jadi itu ya, itu suhu, itu kalor. Kalaunya gas ideal, ada yang tahu nggak ya gas ideal itu apa? Pernah kalian masih ingat nggak pelajaran gas ideal? Apa gas ideal? Perilaku gas yang apa? Yang disederhanakan. Ya itu ya gas ideal ya. Yang penting kalian tahu gas ideal itu ternyata nggak ada. Karena benar-benar nggak ada aja gitu. Ideal tuh yang namanya ideal nggak ada. Sama kayak polimer ideal nggak ada. Tapi cuma gas yang disederhanakan atau gas sejati yang disederhanakan. Cuma untuk diamati doang gitu ya. Oke, selanjutnya kalau sifat-sifat gas ideal kemarin belajarnya apa? Iya, partikelnya nggak punya volume, gaya apa? Kalau yang tabrakan dia ketik sempurna, habis itu nggak ada tabrakan dengan dinding gitu ya. Itu sifat-sifatnya ya. Kalian udah belajar suhu, kalor, gas ideal sama
sifat-sifat gas ideal. Nah sekarang ini pelajaran termodinamika namanya. Oke, kita lanjut. Apa sih sebenarnya manfaat nanti untuk belajar termodinamika ini? Manfaat belajar termodinamika ini banyak ya. Kalian mungkin kalau yang gak belajar termodinamika, kalian mungkin selamanya kalian bakal naik kuda ke sekolah. Karena apa? Karena motor adalah penerapan dari yang namanya termodinamika. Kalau yang gak ditemukan termodinamika, maka motor ya gak ada gitu. Jadi kalian selamanya naik kuda gitu. Bayangin kalian ke sekolah naik kuda, rambut terurai gitu ya. Set ya juga kan ya. Nah, jadi itu manfaat dari belajar termodinamika. Jadi semoga dengan belajar termodinamika nanti kalian jadi pengetahuannya lebih luas. Mungkin kalian juga bisa menciptakan sesuatu terkait termodinamika nanti di kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Selanjutnya, oke. Bapak makanya ini ada pertanyaan namanya pertanyaan pematik. Kalau dalam istilah pelajaran kuantum, ini adalah pertanyaan zona kuantum gitu untuk memasuki yang namanya zona kuantum. Kenapa berkalian ya? Kenapa kalaunya air disimpan di dalam termos itu panasnya tahan lebih lama dibandingkan di teko biasa? Kalaunya kalian lihat itu gambar teko buat minum kopi, anak kopi mungkin anak ini pernah lihat tekonya gitu ya. Pasti kalaunya termos itu pasti lebih lama. Kenapa alasannya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Si Hendy, oke Hendy, kenapa ya? Apa ya? Menurut kamu apa ini? Kenapa termos menyimpan panas lebih lama dibandingkan teko biasa? Oke, panasnya tidak keluar kemana-mana kata si Hendy. Oke, si Nurasana deh, kamu apa kira-kira? Gak keluar kemana-mana atau panasnya tertutup. Kalau ini teko emangnya apa kalau ini teko? Ada corongnya ya, benar juga sih katanya. Ada corongnya betul juga. Kalau kalian perhatikan mungkin bisa pernah mencari termos emak kalian nggak? Pernah nggak? Apa isinya? Susah dijelaskan. Oke deh, nanti kita jelaskan berarti karena ini sebagai pertanyaan pemantik jawab gitu. Tapi mungkin kalian ada yang udah tahu ya karena lebih terapat atau itu pertanyaan jawaban mungkin jawaban sederhananya mungkin kalian ya. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, ini tujuan pembelajarannya hari ini ya. Diharapkan kalian dapat nanti menjelaskan konsep gas ideal dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan nanti bisa menjelaskan konsep persamaan keadaan gas ideal dengan benar gitu. Kemudian juga kalian diharapkan nanti bisa menjelaskan konsep sistem, lingkungan dan semesta dengan benar juga. Oke, lanjutkan ya. Oke. Nah, perlu kalian tahu nanti ketika belajar yang namanya gas ideal sama yang namanya termodinamika, kalian nanti hanya fokus pada anggaplah ini adalah sebuah lingkaran. Jadi kalian fokusnya di lingkaran ini aja. Yang di luar-luar ini yang kayak titik-titik, bintang-bintang ini, yang gambar-gambar bintang ini gak masuk ya nanti ya. Jadi fokusnya cuma di sini. Nanti itu disebutnya sistem namanya. Jadi hanya fokus pada benda warna pink atau ungu di proyektor ini. Nah nanti itu ya. Nah perhatikan. Nah jadi kalau yang gas gitu ya dalam sebuah sistem nanti gambarnya seperti ini. Kalian bisa ingat kembali ya tadi gas ideal itu sebenarnya seperti apa sih? Gas sejati itu seperti apa sih? Gas sejati itu yang mana dulu gas sejati? Pernah dengar gas sejati enggak? Gas sejati adalah gas yang benar-benar ada di kehidupan kita. Dia kompleks sifatnya. Kalau tadi Bapak tanya gas ideal itu apa? Gas yang disederhanakan. Jadi gas ideal itu adalah gas yang disederhanakan dari gas sejati. Kalau gas sejati dipakai untuk belajar itu susah sekali. Karena apa? Karena sifatnya kompleks namanya kalau gas sejati. Kalau gas ideal itu sederhana. Perhatikan, ini gas sejati dia bisa kalau ini bertabrakan, gas sama gas bertabrakan, ini bisa nempel sebenarnya.
ideal sifatnya? Lentik apa? Lentik sempurna. Nah, jadi kalau yang bertabrakan, kalian udah belajar kelas 10 lentik sempurna itu artinya ketika bertabrakan saling memantul gitu ya. Saling mantul, ingat ya hubungan ya. Oke, selanjutnya kalau gas ideal apa lagi? Selain lentik sempurna apa lagi? Tidak apa? Apa lagi? Apa lagi sifat gas ideal? Apa? Jarak antar partikelnya sangat jauh. Kalau gas sejati harusnya dia dekat banget, karena nggak mungkin saat terjauh gimana kita bernapas gitu. Tapi kalau gas ideal karena dia disederhanakan, maka gas ideal ini dianggap jarak antar partikelnya jauh. Bertumbukan, kalau bertumbukan berarti sempurna. Apa lagi? Apa lagi? Bergerak? Apa? Bergerak dengan acak. Oke, itu diantara sifat-sifat gas ideal. Paham ya? Berarti gas ideal adalah gas sejati yang disederhanakan sifatnya untuk diamati gitu ya. Kan ya, gas ideal adalah gas yang sederhana. Apa lagi? Ya, untuk diamati gitu ya. Jadi gas ideal ini gas yang disederhanakan untuk nanti diamati dalam pembelajaran. Ingat ya. Oke, kita tarik kesimpulan bahwa gas ideal adalah gas sejati yang disederhanakan untuk diamati dalam pembelajaran. Oke, sifat-sifatnya tadi pertama, dia kalau bertumbukan lentik sempurna. Apa lagi? Jaraknya berjauhan. Habis itu lagi bergerak acak. Oke ya. Oke, apa lagi? Ada apa lagi yang lain? Ada lagi guys selain 3 tadi? Apa lagi? Tidak memiliki volume. Habis itu gaya antar partikel diabaikan. Oke, udah banyak ya. Nah, berarti tadi gaya gesek terhadap dinding juga diabaikan gitu ya. Nah, itu sifat-sifat gas ideal. Oke, kita ambil kesimpulan bahwa gas ideal adalah gas yang disederhanakan, kemudian untuk diamati nanti dalam pelajaran. Sifatnya tadi kalau bertabrakan antar partikel lentik sempurna, tidak memiliki volume, bergerak acak, habis itu gaya antar partikel diabaikan. Oke, itu yang kita ambil kesimpulan bahwa gas ideal itu adalah tadi gitu ya. Oke, kita ambil kesimpulan. Oke, selanjutnya perhatikan. Kalian mungkin tidak kayak gini nih, biasanya orang acara kawinan biasanya ya gak sih? Acara kawinan biasanya menjarak banyu pakai panci seperti ini. Nah, ini sebenarnya dalam termodinamika disebutnya sistem. Ada sistem, ada lingkungan, ada semesta namanya. Pernah dengar kata sistem gak? Apa itu sistem? Menurut kalian apa sistem? Apa? Satu orang deh. Apa? Oke, yang jadi pusat perhatian. Oke, kalau gitu Bapak tanya, kira-kira yang jadi pusat perhatian di dalam gambar ini apa? Pancinya gitu ya. Pancinya, oke, karena dia nggak terlihat dalamnya, seharusnya jawabannya adalah sistem itu yang ada di dalam pancinya. Itu sistem ya. Oke, jadi sistem adalah segala sesuatu yang ada di dalam panci ini yang nanti jadi bahan pengamatan. Oke, jadi sistem di dalamnya. Kalau yang di dalamnya adalah sistem, terus lingkungannya yang mana? Yang ada di luarnya. Kalau yang Bapak tanya, yang pancinya termasuk sistem, termasuk lingkungan? Termasuk sistem atau termasuk lingkungan? Kalau yang pancinya sistem atau lingkungan? Oke, Fajar, sistem atau lingkungan Fajar? Sistem atau lingkungan Fajar? Oke, kata Fajar, Ustaz. Oke, yang lain, ada lagi yang mau jawab? Hendy deh. Ini dari tadi apa belumnya bagi jawab. Hendy, menurut kamu panci itu termasuk sistem atau termasuk lingkungan? Lingkungan, kata si Hendy gitu ya. Kalau ada yang mau lurusin ya? Kira-kira ada yang mau lurusin yang kalau yang pancinya nih nah, termasuk sistem apa
Yang kamu. Siapa namanya itu namanya? Yang kamu. Hah? Fitria. Menurut kamu Fitria, panci itu termasuk sistem termasuk lingkungannya kan? Termasuk lingkungan. Kenapa? Why? Kenapa? Karena nyari. Kenapa? Gak apa-apa, gak usah malu. Gak usah malu sama ini. Ada yang tahu gak alasannya kenapa panci termasuk lingkungan? Apa yang kira? Karena di luar gitu ya. Oke, bisa sih sebenarnya itu. Intinya sistem tadi apanya sih? Sistem tadi adalah ya di dalamnya kan ya gas yang ada di dalamnya itu sistemnya namanya. Berarti kalau yang panci itu termasuk di luar gas karena dia sifatnya sebagai bibit. Berarti panci itu adalah termasuk lingkungannya. Oke, jadi ingat ya, yang sistem adalah yang di dalamnya, sedangkan lingkungannya adalah yang di luarnya itu, termasuk pancinya ya. Itu dua sistem pancinya itu ya. Sistemnya itu cuma di dalam. Oke. Berarti semestanya yang mana semestanya? Tadi kan ada sistem, ada lingkungan, terus ada semesta. Nah, semestanya yang mana? Apa? Sistemnya sama lingkungannya. Oke, paham ya berarti ya. Sistem yang ada di dalam pancinya, yang ada di luar sistem itu namanya lingkungan, sedangkan semesta adalah yang ada termasuk keseluruhan kita ini sebenarnya semesta namanya. Tapi yang kalian misalnya lagi menjelang baju nanti sama seperti ini orang kawinan, misalnya kalian mau kawin atau siapa mau kawin, biasanya caranya kayak gini kan ya. Nanti mengawak namanya. Kalian itu berada di semesta peristiwa termodinamika nanti berarti. Ya, jadi semesta itu termasuk semua yang ada di dalamnya gitu ya. Itu semesta namanya. Oke. Nah, pada sebuah sistem nanti terbagi lagi jadi 3. Kalian kalau yang pernah suka minum kopi ada anak indie gitu ya, suka bukan naik pohon ya, naik gunung gitu, suka naik gunung biasanya bawa termos, bawa gelas, bawa kopi, bener nggak? Bukan nggak pernah ya, bukan naik gunung ya. Dulu alumni itu sering naik gunung ke halau-halau. Sering kali pernah nggak? Lawan itu nggak pernah ya? Alumni itu sering mereka naik gunung ke halau-halau sana. Jadi sering bawa termos, bawa gelas, bawa kopi. Nah ini gitu ceritanya mau nikmatin sunset gitu ya. Kalau yang diperhatikan ada 3 peristiwa termodinamika di situ. Ada pembagian 3 sistem. Bawa gelas kopi, bawa air, bawa termos gitu ya. Perhatikan di sana ada 3 sistem. Pertama yang namanya sistem terbuka. Perhatikan di sini. Kira-kira sistem terbuka itu apa? Tahu nggak maksudnya sistem terbuka itu apa? Perhatikan di sini. Open system namanya, sistem terbuka. Kira-kira sistem terbuka itu apa? Satu orang aja deh, biar terlalu. Si Gina deh, Gina. Apa gitu? Sistem terbuka itu kira-kira maksudnya itu apa gitu? Oh, iya, atau sebaliknya ya nanti ya. Oke, perhatikan kalau kalian minum kopi, kira-kira kalian minumnya apa sih? Kopi atau teh? Teh ya. Kalau di toko biasanya kan kopi ya, benar nggak? Kalau yang minum kopi itu, apalagi di Starbucks gitu ya, itu biasanya kalau di Starbucks ditutup ya, bukan dibuka ya. Kalau di kopi atau di mana gitu, dia kayak gini kan diseduhinnya kan ya. Nah kalau yang ini sistem terbuka, dia perhatikan uapnya itu dia keluar ya nggak sih, nggak ada yang nahan, benar nggak? Akibatnya apa? Cepat dingin. Kalau nggak mau cepat dingin, diapain? Ditutup atau diminum secepatnya, benar nggak? Nah kalau sistem terbuka, dia terjadi transfer energi kata si Gina tadi. Transfer energi itu di mana? Nah di sini nih. Dia bisa keluar masuk dengan bebas gitu ya. Yang kalornya ini ya. Nah ini kalornya itu bisa keluar, energinya itu keluar. Jadi akhirnya kopinya cepat
cepat dingin jadinya. Nah ini namanya sistem terbuka. Tapi kalau dalam pelajaran termodinamika nanti kita belajarnya sistemnya nggak terbuka ya, tapi sistemnya tertutup nanti. Kalau terbuka ini sebagai contoh aja. Jadi kalau dalam belajar termodinamika dia nggak ideal kalau sistemnya itu nanti terbuka. Sama nasi gitu, ada masa kalau katupnya rusak atau boneka pada bentuknya rapat. Jadi kalau itu nggak ideal namanya, atau nggak bisa dipelajari, gitu. Susah dibuat dipelajari. Makanya nanti belajar termodinamika sistemnya nggak terbuka yang dipelajari, tapi sistemnya tertutup. Jadi lebih ideal aja gitu. Perhatikan, kalau ini sistem tertutup, nggak biasanya ditutupin orang-orang tua bahari kalau ada penutupnya. Biasanya minum kopi dan langsung diminum, tapi ditutupin sampai dingin dulu. Bener nggak? Ditutupin gitu. Namanya sistem tertutup. Kalau ini sistem tertutup, kira-kira energinya bisa keluar atau enggak? Bisa keluar atau enggak? Bisa ya. Berarti sistem tertutupnya kuantitasnya apa sih? Kuantitas sistem tertutup apa? Berarti sistem tertutup adalah sistem yang energinya bisa keluar, betul. Apalagi? Tapi masanya tetap, betul. Masanya tetap, energinya panasnya bisa dingin, tetap bisa dingin gitu ya. Energinya tetap bisa keluar karena ya pembatasnya adalah pembatas rigid namanya. Pembatasnya gelas biasa, nggak ada hal-hal yang bisa membatasi panasnya, energinya masih bisa keluar. Di sini juga bisa keluar ya, tapi masanya enggak. Uap air itu tertahan ya. Beda sama di sini. Uap airnya bebas keluar masuk, benar nggak? Keluar masuk, keluar itu bebas ya. Nah bebas. Kalau ini dia tertutup, jadi masanya tetap, tapi energinya tetap keluar melalui pembatas rigid seperti ini. Nah ini namanya sistem tertutup. Energi bisa keluar atau energinya bisa tertransfer, sedangkan masanya tidak. Oke. Nah yang terakhir ada yang namanya isolated system gitu, atau sistem terisolasi. Kalau sistem terisolasi ini no heat transfer dan no mass transfer. Artinya dia masanya nggak kemana-mana dan energinya juga nggak kemana-mana. Tapi bapak mau lurusin ya. Kalau kalian real life gitu ya, pasti sekitar 5 hari termos itu dingin kan ya. Jadi sebenarnya tidak ada manusia yang bisa menciptakan sistem dengan sistem terisolasi sempurna. Pasti ada energi yang keluar perlahan-lahan. Ya manusia itu gak bakal bisa. Jadi itu hanya Tuhan yang bisa ya. Jadi kalian bisa ambil hikmah di sini bahwa manusia itu tidak sempurna. Kita gak bisa menciptakan sistem yang sempurna, bahwa kita tuh cuma manusia gitu ya. Jadi sebenarnya ada nggak sih sistem terisolasi itu sebenarnya enggak ada. Sama seperti gas ideal tadi, sebenarnya gas ideal tuh enggak ada. Cuma sebagai bahan pelajaran doang. Nanti isolated sistem atau sistem terisolasi ini juga sebagai bahan pembelajaran doang, bahwa kita anggap bahwa energi nggak bisa keluar, masanya juga nggak bisa keluar. Kira-kira tahu nggak alasannya kenapa pada termos ini? Kenapa gitu nggak bisa keluar energinya? Kalau tadi kan ini energinya, kalau yang di sini kan udah tahu kan ya, masanya udah pasti nggak bisa keluar, tapi energinya bisa. Kalau di sini kenapa energinya nggak bisa keluar? Kira-kira kenapa? Oke, pertama kata si Hendy, karena dipantulkan ke dalam. Oleh apa Hendy? Iya, yang beli kecil-kecil gitu ya. Atau apa sih namanya? Biasanya kalau yang mahal gitu ya, kalau yang mahal tuh perak biasanya. Yang mahal. Kalau yang termos biasa itu bukan. Itu kayak apa sih namanya ya? Kertas apa sih namanya? Aluminium foil gitu doang ya, mirip gitu ya. Sama kayak di belakang cermin, pernah lihat nggak? Di belakang cermin yang bisa menggelar kalian sama, mirip kayak gitu, ditempelin gitu doang gitu ya, kalau yang biasa gitu. Terus apa lagi selain dipantulkan, diapain lagi? Gimana cara termos mengisolasi energi gimana? Gimana lagi termos gimana sih dia bisa mengisolasi? Harusnya kalian pernah nggak sih mencahin termos, pernah nggak? Sering banget mencahin termos, orang tua tuh sering.
Gak cuma sekali dua kali, bahkan Bapak pernah juga mencari termos punya mertua Bapak pernah juga. Bapak nggak tahu kenapa Bapak secara itu. Kalau kalian perhatikan, kenapa dia bisa pecah? Karena Kenapa sih? Pernah nggak? Gimana sih termos mengisolasi itu? Nggak pernah ya? Ada yang tahu nggak kan bentuknya seperti apa termos itu di dalamnya itu gimana? Dia terpisah, ya betul nggak? Terpisah kan ya? Kayak kami tergantung gitu ya kan ya? Kayak wadah airnya itu tergantung bener ya, kira-kira ya. Jadi akhirnya di antara di Bapak tulis biar ada coret-coretan. Jadi kalau yang termos gitu ya, ini termos air. Nah kalau yang kalian perhatikan betul ya, kata Sylvia tuh dia nggak tersambung gitu ya. Nah gini maksudnya ya, maksud Elvira nggak tersambung tuh gini. Ini dinding plastiknya betul ya. Yang ini adalah dinding kaca buat airnya. Mungkin kalian nggak pernah bongkar atau gimana gitu ya. Kalau pasti pernah sering melihat termos ini karena saya cari gitu. Jadi di sini akhirnya apa? Di sini isinya apa? Di sini isinya apa? Ya udara, bukan ruang apa ya. Kalau yang bisa bikin ruang apa lebih hebat banget tuh termosnya. Dia cuma udara. Udara itu sebagai apa? Isolator. Karena udara itu jelek dalam mengantarkan panas. Jadi di sini dia sebagai isolator. Akhirnya dia mengisolasi energi panas yang ada di dalam termos tadi. Oke? Paham? Berarti kita ambil kesimpulan dulu. Sistem adalah apa? Sistem adalah kumpulan gas tadi yang untuk diamati atau diteliti gitu ya. Sedangkan lingkungan ya yang ada di luar sistem. Habis itu semesta. Oke, kemudian sistem terbagi tiga. Ada berapa tadi? Ada tiga gitu ya. Apa yang pertama? Terbuka, tertutup, sama terisolasi. Kalau sistem terbuka apa? Iya, terjadinya transfer energi dan juga massa. Kalau yang sistem tertutup, oke, terjadi transfer energi tapi tidak disertai dengan transfer massa. Habis itu yang ketiga, sistem terisolasi. Tidak terjadi tidak terjadi transfer energi dan juga transfer massa. Oke, sampai sini paham ya dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, berarti kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, nanti digambarkan seperti ini. Ini sistem, ini dindingnya, lingkungan, dan ini semesta ya. Oke, jadi gambaran sederhananya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya persamaan keadaan gas ideal. Dia ada 4 ya. Nanti dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya peristiwa proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Sadar atau enggak kalian mungkin pernah memperhatikannya gitu ya. Tapi karena belum belajar aja. Tapi gimana ya? Memang agak susah gitu ya. Karena kalian nggak belajar, jadi kalian kurang memperhatikan. Nah, insya Allah kalian kalau udah belajar, mungkin kalian nanti akan memperhatikan proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari nanti. Oke, perhatikan. Ada proses termodinamika yang pertama. Ada yang namanya isotermal. Nah, nanti sebelum kalian belajar proses termodinamika ini, kalian harus paham dulu istilah-istilah ini ya. Kalian paham gak istilah kompresi? Kompresi tahu gak? Apa itu kompresi? Compress your PDF here. Pernah nggak baca itu? Compress your PDF, compress your pernah? Yang file? Pernah? Pernah dong? Apa artinya kompres? Apa? Diringkas, karena saya lebih ada yang pernah nggak? Ada yang bahasanya mungkin dia benar sih diringkas apa dia?
Kompresi itu artinya apa ya? Mengecil, betul. Istilahnya lebih dekat benar. Kompresi itu artinya diperkecil ya. Ketika menekan sebuah ruangan itu namanya kompresi. Oke, paham ya? Kompresi itu adalah penekanan sebuah, kalau yang digambar itu seperti ini. Ini menekan ke bawah. Itu namanya kompresi. Kalau yang ekspansi, harus sedang melakukan ekspansi pasar ke Asia. Artinya ekspansi apa? Kebalikan dari kompresi? Hah? Oh iya, membesar atau mengembang. Nah, itu ya. Kompresi itu menekan, sedangkan ekspansi itu membesar. Oke. Terus nanti semua proses-proses termodinamika ini nanti terjadi dalam proses kuasitatis. Pernah dengar nggak kuasitatis? Pernah nggak? Halanya bahasanya itu pelan-pelan. Pernah nggak disuntik gitu ya? Kalian cepat-cepat pernah nggak? Pernah nggak disuntik cepat-cepat nggak pernah ya? Nah, semuanya itu harus kuasitatis namanya. Jadi kalau cepat-cepat dokter, bayangin dokter menyuntik kalian cepat-cepat, sakit banget rasanya, benar nggak? Itu bisa terjadi pendarahan walaupun sedikit gitu ya, walaupun kecil tapi tetap sakit gitu ya. Nah, nanti semua proses-proses termodinamika itu nanti prosesnya terjadi dalam kuasitatis atau pelan-pelan. Nah, menyuntik itu termasuk proses termodinamika loh. Kalian mungkin nggak tahu gitu ya. Nah, itu proses termodinamika juga menyuntik itu. Nah, makanya dilakukan dengan kuasitatis atau pelan-pelan. Oke, perhatikan. Ada yang namanya proses isotermal. Pernah dengar isotermal nggak? Pernah? Nggak pernah sama sekali ya? Pernah dong? Kalau yang kalian belajar teori kinetik gas itu ada yang namanya proses isotermal. Iso artinya apa? Sama. Ya betul ya. Iso itu adalah sama. Kalau yang termal, temperatur, betul. Masih temperatur ya. Jadi proses isotermal ini adalah proses termodinamika di mana suhunya tetap gitu ya. Kalau yang perhatikan gambarnya, bawa klik dulu ya. Perhatikan. Kalian enggak? Perhatikan. Nah, ini adalah proses isotermal. Jadi volume ini nggak ada, ini dingin ya, dia nggak berubah warnanya ini arti walaupun kayak gambar api gitu ya, tapi sebenarnya bukan, dia tetap dingin, suhunya tetap, tapi terjadi ekspansi di sini. Perhatikan, ekspansi dan kompresi nanti ya, ada membesar, ada mengecil di sini. Nah, coba ulang sebentar. Ini proses isotermal. Jadi, nah ini grafik tekanan terhadap volume. Perhatikan di sini, jika tekanannya turun atau naik itu turun ya. Jika tekanannya turun, volumenya membesar. Tekanannya turun, volumenya membesar. Nanti sebaliknya, ketika tekanannya naik, volumenya mengecil. Jadi mereka hubungannya berkebalikan nanti. Tekanan dengan volume ini. Jadi kalau diperhatikan, bawa replay lagi. Nah, ini namanya isotermal. Suhunya tetap, tapi volume dan tekanannya berubah dan berbalik-terbalik nanti ya. Nah, kira-kira bisa bayangin nggak? Apa sih dalam kehidupan nyata itu kalaunya volumenya besar, tekanannya kecil. Habis itu kalaunya volumenya kecil, tekanannya besar. Pernah nggak kalian melihat gitu dalam kehidupan sehari? Kira-kira proses isotermal dalam kehidupan sehari itu kaitannya apa? Menjauh balon. Gitu ya. Mungkin atau apa juga. Menjauh balon apa nih? Sebenarnya ada jawaban di rumah apa dia? Salah dulu dia. Apa? AC? AC dingin. Oke. Ada lagi? Sama dulu. Bernapas. Oke, bernapas.
gitu ya. Kalau bernafas hubungan dengan isotermal gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Isotermal gimana sih bernafas katanya? Gimana hubungannya dengan isotermal? Kira-kira seperti apa? Oke Fajar, gimana? Oke Fajar deh, gimana Fajar? Ada yang jawab bernafas ya? Oke, ada yang mana yang jawab dari siapa ya? Ada yang bisa jelasin nggak? Mana yang jawab bernafas? Ada yang jawab bernafas katanya? Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa mana tadi yang jawab bernafas tadi siapa? Si Najwa ya tadi ya. Oke, gimana proses isotermal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu katanya bernafas. Oke, jelasin Najwa. Sebenarnya kalau kalian perhatikan kira-kira di dalam paru-paru itu ada apa namanya mesin banyu kayak mesin pengisap ada nggak kira-kira? Nggak ada kan ya? Kalian pernah nggak kalian perhatikan gitu ketika kalian bernafas kira-kira di hidung kalian apakah ada mesin pengisap? Tidak ada kan ya sebenarnya ya? Terus gimana kita mengambil udara? Gimana kita mengambil udara? Jadi tadi Bapak jelasin ketika orang menyuntik kan ya, gimana menyuntik itu mengambil obatnya. Nah, ya diapain tuh? Diapain? Ditarik tuh terjadi apa kalau ditarik? Terjadi volumenya terjadi apa? Apa Rangga? Pelebaran atau ekspansi. Sama kayak ketika bernapas, gimana paru-paru mengambil udara? Dengan cara mengembang juga kan? Sama kayak itu tadi kan? Sama kayak menyuntik tadi. Ketika mau ngambil obat, ditusuk ke obatnya, habis itu diekspansikan ya. Sama kayak paru-paru. Gimana paru-paru bisa mengambil udara? Dengan ekspansi. Jadi udara masuk ke dalam. Terus gimana cara udara juga dihembuskan? Dengan cara dikompresi. Nah itu kira-kira suhunya berubah atau enggak? Enggak kan? Sama kayak jalan tadi suhunya enggak berubah kan? Nah itu namanya proses isotermal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian perhatikan bernafas kalian itu adalah proses termodinamika. Karena enggak kira-kira kalian merefleksi diri kalian bahwa oh ternyata fisika itu ada dalam tubuh saya, kira-kira enggak ada kan ya? Nah kira-kira kalau yang udah belajar nanti kalian harus itu ya, harus sadar gitu. Kalian tuh literasi kalian tuh naik jadinya. Akhirnya oh ini proses isotermal nih. Ketika disuntik dokter ini namanya proses isotermal. Itu bisa gitu. Kalian sok tahu gitu ya. Sama kayak nanti disuruh timbang berat badan, berat badan dong masa gitu ya. Itu namanya literasi namanya. Jadi ketika kalian udah belajar namanya fisika, kalian jadi agak miskonsepsi lagi. Ketika dokter bilang, oh timbang dulu berat badannya bukan berat, ini namanya massa, gitu ya. Kalau habis itu sama kayak kalian terjadi perdarahan di waktu infus, ya benar nggak sih? Bukan ya tapi ditinggiin anunya. Itu kalian itu berarti kalian tuh sadar, kalian tuh literasi sains kalian tuh terbuka namanya. Ketika darah kalian mau pipis ya pernah nggak sih yang diinfus? Pernah ya? Infus tiba-tiba naik darahnya, itu karena infusnya terlalu rendah. Dokter naikin infusnya. Itu artinya kalian literasi kalian itu udah tinggi. Dokter kayaknya jangan cepat-cepat kuasitatis aja biar saya nggak sakit gitu. Nah itu namanya literasi. Ini namanya proses termodinamika, isotermal gitu. Yang digambar sama dokter. Soal kamu katanya. Gitu ya. Tapi kalian literasi sains kalian itu naik gitu. Jadi gara-gara belajar termodinamika atau belajar fisika gitu ya. Jadi paham ya isotermal itu apa ya? Nah, Bapak ini sebentar. Bapak tampilkan ini Bapak. Oke, selanjutnya
Kalau yang diperhatikan ingat ya, berbanding terbalik, terus proses suhunya tetap gitu ya kalau tetap panas. Selanjutnya isobalik. Iso itu apa tadi? Sama. Balik, kalau yang balik artinya apa? Balik artinya apa? Bar. Kemarin teori kinetik gas, balik itu apa? Isobalik apa? Apa? Iya. Apa? Tekanannya tetap. Kalau yang tadi suhunya tetap, kalau ini tekanannya tetap, gitu ya. Oke ya. Berarti pada isobalik tekanannya tetap. Kira-kira kalau kalian mau menjelaskan isobalik dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Isobalik, kira-kira proses termodinamika isobalik yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Bapak play dulu ya gambarnya. Nah, perhatikan. Bapak play dulu videonya. Nah, di sini karena dia berubah jadi warna merah, berarti di sini ada panas di sini ya. Di gambar suhunya naik dan juga volumenya naik. Jadi gini bahasanya isobalik ya. Pada proses isobalik, ketika suhu dinaikkan, volumenya juga ikut naik. Nanti ketika suhunya dimatikan, volumenya juga ikut turun ya. Nah, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari proses isobalik itu terjadi pada hal apa? Pada peristiwa apa kira-kira? Dekat banget sebenarnya dalam kehidupan kalian. Isotermal, isobalik, isoporik itu nanti dekat banget sama kehidupan kalian. Apa? Panci presto gitu ya. Pada panci presto. Oh, ini ya. Kalian mungkin ada beberapa yang belum pernah lihat, apalagi cowok gitu ya. Pada panci presto itu terjadi kenaikan. Oh iya betul ya. Oke, kalau yang mungkin kalian belum pernah melihat untuk cowok gitu ya, pada panci presto dia kalau yang panas ada kettle namanya. Tahu nggak bener? Cewek bener ya? Ada kettle pada panci presto tuh ya nggak? Dia bisa naik dan turun kan ya? Nah itu namanya volumenya naik, volumenya turun ya. Jadi ketika dipanaskan, kettle itu nanti naik, kettle presto itu. Jadi dia naik sampai akhirnya nanti pada batasnya gitu ya. Nah itu proses isobalik itu. Jadi gimana dia memanipulasi tekanannya supaya tetap dengan cara apa? Kan isobalik tekanannya tetap harusnya sih naik gitu ya. Tapi gimana caranya dia panci presto tadi menjaga tekanannya supaya tetap? Gimana caranya? Dengan cara gimana dia memanipulasi tekanannya supaya dia tetap tekanannya di dalam presto? Kalau yang enggak kan meledak kan ya? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ada yang tahu dengan cara apa? Iya, ketika ketelnya naik, dia nanti terbuka sebuah lubang, benar nggak? Lubangnya ada terbuka. Nah, dengan cara itu dia menjaga tekanannya tetap. Di sana dia memanipulasi tekanannya tetap, tapi volumenya naik gitu ya. Dengan ketel tadi naik ke atas gitu ya. Nah, dia pada posisi tertentu nanti ada lubang yang membuat tekanannya dimanipulasi supaya tetap gitu ya. Itu namanya proses isobalik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada mungkin jarang ini yang mempunyai panci presto ya. Kalau mamanya sering hobi masak mungkin ada gitu pada panci presto. Itu contoh isobalik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya selanjutnya ada yang namanya isoforik namanya. Ada proses yang namanya isoforik. Pada proses isoforik itu apa yang tetap? Volume, betul. Volumenya tetap. Kalau tadi isotermik tadi suhunya tetap, isobalik tekanannya tetap. Kalau yang pada isoforik itu volumenya tetap. Kira-kira kalau digambarkan di sini ya, gambarnya. Tunggu sebentar. Ini agak-agak lama. Nah, kalau ini digambarkan seperti ini ya, proses isoforik. Nah, perhatikan ada sebuah sistem lagi, dipanaskan lagi. Nah, di gambaran ini ketika suhunya naik gitu
ya. Ketika suhunya naik, tekanannya juga nanti ikut naik di sini. Tapi volumenya tetap. Makanya di sini nggak ada kompresi, nggak ada ekspansi gitu ya. Volumenya tetap aja, dia bertahan di sana. Yang naik itu cuma tekanan sama suhunya. Jadi ketika dipanaskan, suhunya juga ikut naik. Nah, itu yang berbanding terbalik sama isotermal tadi ya. Ingat ya. Oke, kira-kira dalam menjelaskan isotorik yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Ada yang tahu proses isotorik? Merebus air gitu. Merebus air, tapi kalau pakai panci salah ya. Kalau yang pakai panci nggak benar juga sih. Kalau yang panci terbuka gitu ya, karena itu sistemnya terbuka, nggak bisa diambil, nggak ideal gitu. Yang lain ada lagi ya? Merebus air, kira-kira merebus air ada sih merebus air, tapi merebus airnya bukan di panci terbuka, tapi merebus air di mana? Di teko bisa ya, di teko atau kita orang Banjar bilangnya sirat gitu ya. Atau memasak nasi pakai rice cooker itu termasuk isotorik juga. Memasak nasi pakai rice cooker itu. Atau kalian yang ambilnya misalnya merebus air pakai teko gitu ya. Merebus air pakai teko itu proses isotoriknya di mana? Oke, apa si kuliah? Apa sih kuliah? Apa tadi kuliah? Referensinya Bapak kasih referensi di Google Classroom ya. Kalian bisa buka Google Classroom yang Bapak kirimkan, itu udah Bapak kasih referensi untuk membacanya. Mungkin kalian gak melihat atau gimana, kalian bisa buka di HP kalian di Google Classroom di masing-masing. Kira-kira isotorik pada merebus air gitu ya dalam teko gitu ya, kira-kira ada yang bisa jelasin gak gimana? Si Ulia dia. Oh betul ya, karena teko itu gak punya mekanisme untuk berekspansi, betul kan? Nah ketika dipanaskan tekanannya naik. Nah tekanan naik itu ditandakan dengan apa? Dengan bunyinya itu ya, sui gitu ya, itu tandanya tekanannya naik. Artinya dia meniup gitu ya. Nah itu tanda bahwa tekanannya naik. Nah nanti ketika dimatikan, kuliah mati angkat baju aja, masak udah aja. Masak dulu itu kalian matikan kan ya, bunyi sulitnya masih kan? Gak lagi kan ya. Nah artinya tekanannya turun juga karena suhunya juga turun. Nah itu namanya proses isotorik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham ya? Paham? Oke. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya proses adiabatik. Kalau proses adiabatik dia agak sedikit berbeda. Ada yang tahu nggak pengertian? Kalian ingat nggak waktu belajar teori kinetika? Kira-kira pengertian adiabatik itu apa? Apa pengertian adiabatik? Suhunya bisa berubah, tekanannya bisa berubah, tapi apa yang ada terjadi pada adiabatik? Iya betul, tidak terjadi transfer kalor ya, atau nggak ada kalor yang masuk dan keluar dari si sistem. Kalau yang adiabatik contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa? Iya, penyimpan air panas dalam termos juga bisa gitu ya. Itu termasuk adiabatik juga. Kalaunya secara saintifik biasanya orang India tuh ada melakukan percobaan itu, ada botol apa sih, botol Sprite gitu, ditekan dilepas. Dia ada, kalau ditekan dia mengembun, kalau dilepas dia clear lagi botolnya itu proses saintifiknya ya. Tapi Bapak ambilnya contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Susah memang, agak beda gitu daripada yang tadi gitu ya, prosesnya adiabatik ini. Cuma secara sederhananya proses adiabatik adalah
di mana kalau tidak terjadi atau tidak mengalami transfer gitu, atau nggak ada yang masuk, ada yang keluar kalau begitu ya. Oke. Nah berarti sampai sini paham ya? Paham ya? Oke, kalau yang itu kita ambil kesimpulan untuk yang ini tadi, yang ini tadi dulu. Oke. Berarti persamaan keadaan case ideal tadi terjadi secara apa namanya? Terjadi secara puas. Ada yang ingat nggak katanya apa tadi? Bahasa Indonesia-nya aja deh. Proses termodinamika terjadi secara lahan atau bahasanya yang ingat catatnya. Kalau bisa catat kuasitatis namanya, atau terjadi perlahan-lahan. Kemudian pada proses termodinamika terjadi yang namanya kompresi dan ekspansi. Oke, daya secara kuantitatif, ekspansi dan kompresi gitu ya. Oke. Kemudian yang pertama isoterma. Tadi isoterma adalah proses termodinamika yang apa? Sini dia deh. Isoterma tadi apa? Apa dia? Proses termodinamika di mana suhunya tetap. Kalau yang ini juga tertutup gitu ya, suhunya tetap. Tapi kalau yang suhu tetap, tekanannya apa? Tekanan dan volumenya apa? Berbanding terbalik. Betul ya, berbanding terbalik nanti ya kalau yang pada proses isoterma. Oke, jadi proses isoterma adalah proses termodinamika di mana suhunya tetap, sedangkan volume dan tekanannya berbanding terbalik. Oke, paham berarti ya? Oke, selanjutnya ada yang namanya proses isobarik dulu ya. Isobarik, kalau isobarik apa tadi? Tekanannya tetap. Proses isobarik adalah proses dalam termodinamika di mana tekanannya tetap. Oke, tekanannya tetap. Habis itu volume terhadap apa namanya? Suhu dan volumenya apa? Berbanding apa? Berbanding lurus. Betul, berbanding lurus. Jadi kalau yang dipanaskan, maka volumenya ikut membesar atau mengekspansi namanya. Oke, itu namanya proses isobarik ya. Selanjutnya yang ketiga, proses isobarik. Jadi proses isobarik apa? Proses dengan volumenya tetap. Oke, berarti proses isobarik adalah proses dalam termodinamika yang volumenya dijaga tetap konstan. Nah, sedangkan suhu dan tekanannya berbanding lurus. Betul kata Anda, berbanding lurus kata Anda. Betul, kita. Oke, selanjutnya yang adiabatik, proses adiabatik apa? Proses adiabatik apa? Proses dalam proses yang terjadi dalam termodinamika di mana tidak adanya kalor yang keluar dan masuk sistem kita. Oke, berarti udah paham ya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan dari yang kita bahas tadi. Bapak mau ambil siapa ya? Kita ambil siapa yang suruh tarik kesimpulannya? Ada yang mau nggak? Si Najwa aja, si Najwa ngomong. Hah? Siapa? Ebreja. Sini ngomong, Ebreja. Sini Ebreja, maju sini. Kita tarik kesimpulan bareng-bareng. Sini, maju Ebreja. Coba bawa HP aja, bawa HP-nya. Silakan bawa HP-nya. Kamu nyatetnya di mana? Jadi gas ideal adalah gas yang digunakan untuk mempelajari perilaku suatu gas. Sifat gas ideal adalah partikel tidak memiliki odor dan gaya antar partikel 55.
Gas ideal adalah gas yang teoretik yang digunakan untuk mempelajari perilaku suatu gas. Lalu, sifat-sifat dari gas ideal adalah pertama, partikel tidak memiliki volume dan daya antar partikel diabaikan. Lalu, pengertian dari berikutnya adalah sistem terbuka untuk dan terisolasi. Kalau sistem terbuka ada perpindahan panas dan perpindahan energi. Sedangkan untuk sistem tertutup tidak ada perpindahan massa, tetapi ada perpindahan energi. Sedangkan yang terisolasi itu tidak ada perpindahan panas dan juga tidak ada perpindahan energi. Tidak ada perpindahan energi dan tidak ada perpindahan massa. Oke, saya coba dua aja, kita gantian. Terima kasih ya. Berarti ya. Oke, perempuan lagi. Oke, Elvira deh. Elvira dua lagi, Elvira yang kedua. Kita tarik kesimpulan sama-sama, Bapak lihat. Berarti kalau dia bisa ngambil kesimpulan, berarti kalian paham gitu artinya. Oke, Elvira maju sini. Hadap sana. Jadi kalau sistem itu kumpulan dari benda-benda atau apa saja yang terjadi atau diamati yang menjadi pusat perhatian. Betul. Lingkungannya lagi. Sistem adalah Sistem itu kan kumpulan dari benda-benda atau apa saja yang terjadi yang diamati menjadi pusat perhatian. Kalau lingkungan itu adalah benda-benda yang berada di luar dari sistem tersebut. Yang terakhir itu semesta itu mencakup semuanya. semesta itu mencakup semuanya. Ya. Selanjutnya kesimpulan selanjutnya lagi. Bacakan lagi semuanya. Sampai yang B. Bacakan kesimpulan selanjutnya. Persamaan A dan B sudah sederhana aja deh. Ada yang mau nggak? Ada yang mau ngambil kesimpulan yang D? Iya, Pak. Hah? Iya. Boleh? Langsung. Oke. Oke, wajar aja sih. Oke, kita ambil Ambil kesimpulan yang terakhir. Yang terakhir siapa yang mau? Ada yang mau? Si Gina deh. Atau siapa? Oke, si Anu deh. Ngomong aja dong. Gitu. Ngomong dong. Si Anu. Oke, kesimpulan terakhir. Jadi untuk yang kesimpulan yang D, persamaan keadaan gas ideal. Gas ideal itu terjadinya secara perlahan-lahan. Untuk yang isotermal itu tekanan tetap, isotermal itu volume dan tekanannya berbanding terbalik dan suhunya tetap. Untuk isobarik itu tekanannya tetap. isobarik tadi kalau yang isobarik suhunya tekanannya tetap. Habis itu untuk suhu volumenya berbanding terus. Oke. Selanjutnya isobarik lagi. Kesimpulannya apa kalau isobarik? Isobarik itu volumenya tetap. Ya, volumenya tetap. Dan tekanannya berbanding lurus. Ya. Kalau yang adiabatik? Adiabatik itu untuk proses termodinamika di mana color dan masanya tidak keluar sistem. Oke ya. Jadi itu kesimpulannya ya. Jadi tadi kita udah ambil kesimpulan Dari Efreda, tepuk tangan dong. Jadi kita udah ambil kesimpulan bahwa tadi si Efreda tadi sama si Elvira sama si Ano, terima kasih ya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Sampai sini ada yang tanyakan? Sampai sini ada yang tanyakan? Gak ada yang tanyakan? Oke.
berarti udah paham ya. Oke. Nah selanjutnya, salah. Oke. Perhatikan, itu di Google Classroom. Silahkan jawab soal Evaluasi di Halo? Silahkan jawab soal evaluasi di Google Classroom. Silahkan buka masing-masingnya Google Classroom. Silahkan kerjakan soal evaluasi di Google Classroom. Oke, mau beri waktu sekitar 1 jam. 1 jam. mau beri waktu sekitar 15 menit. Silahkan kerjakan soal di evaluasi. Bahwa udah kirim Google Form di Google Classroom, kalian silahkan kerjakan. waktunya itu 90 menit. Jadi biar 90 menit 10. Soalnya kirim dia SMS 90 menit. Di rumah diam aja kok. Jawab soal. Kalau ada yang ditanyakan terkait soalnya, silahkan tanyakan. Dosen bapak saya. Dosen bapak saya.
Itu ada 8 soal nanti. 8 soal itu ternilai itu ada poinnya ya. Poinnya 1 sampai 6 itu 10, 7, 8 itu 20. Silakan di itu nanti langsung disubmit di Google Classroom.
Sudah? Oke, sedikit lagi ya, baru dulu sekitar 2 menit lagi. Oke, sudah ya. Kalau sudah selesai menjawab soal evaluasi, silahkan submit pekerjaan kalian. Nanti setelah disubmit, nanti berapa nilai di Google Classroom sesuai dengan itu, sesuai dengan rubrik penilaiannya. Nanti nilai full itu 100 ya. Nah nanti per jawaban itu nanti ada nilai-nilai itu. Mungkin kalian jawabnya setengah, mungkin kalian nanti jawabnya full atau benarnya semuanya atau benarnya sedikit aja. Nanti nilainya tergantung jawaban kalian ya. Jadi ada rubriknya. Mungkin nanti di Google Classroom kalian bisa lihat rubrik penilaiannya ya. Oke. Nah selanjutnya setelah kalian menjawab soal evaluasi, mari kita refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Oke, Bapak mau tanya, bagaimana perasaannya kalian setelah belajar pelajaran hari ini? Aduh, bagus. Seru gitu ya, nah, senang gitu ya. Oke, terima kasih kalau yang udah senang. Nah, kira-kira Bapak mau tanya gitu ya. Kira-kira apa manfaatnya setelah kalian belajar hari ini? Kira-kira apa manfaatnya? Coba tanya satu-satu ya. Oke, si Fajar deh. Fajar apa Jar? Kira-kira manfaatnya apa Jar setelah belajar ini Jar? Oke, literasi fisikanya jadi terbuka gitu ya. Literasi fisika itu seperti apa kira-kira si Najwa deh? Deh. Najwa kira-kira setelah belajar pelajaran hari ini kira-kira kamu jadi tambah apa kira-kira? Ya gitu ya. Jadi kalau kalian gitu ya belajar fisika, kalian jadi tahu gitu ya. Akhirnya ternyata fisika tuh sangat-sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Atau kata si Fajar tadi literasi sains namanya, literasi sains kalian atau pengetahuan kalian tentang fisika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kalian tuh jadi naik gitu atau meningkat. Jadi memandang dunia ini gak sekadar lagi cuma memandang gini, tapi ini kaitannya sama fisika. Ini fisika nih. Jadi ketika kalian nanti berada di dunia luar, kalian bisa tahu arti-arti atau fenomena-fenomena sainsnya gitu ya. Jadi kalian gak lagi menganggap sesuatu hal itu secara mitos. Pernah gak orang-orang tuh menganggap hal itu mengaitkannya dengan hal-hal goib atau mitos gitu ya, padahal itu sains gitu ya. Nah jadi kalian gak lagi kayak suka nonton YouTube yang tanah Jawa gitu apa sih? Nah itu intinya kalian gak lagi mau berhubungan dengan mitos gitu ya. Tapi kalian literasi sains kalian itu jadi naik gitu atau meningkat. Oke, jadi Bapak juga terima kasih kalau setelah belajar ini Bapak juga banyak mengambil info, banyak belajar. Mungkin kekurangannya banyak gitu ya. Termasuk mungkin hari ini cuma metode tanya jawab doang, tapi selanjutnya nanti mungkin kita akan melakukan analisis terhadap proses utama berdasarkan masalah yang lebih detail. Oke. Oke, selanjutnya Bapak mau kasih tahu pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya nanti kita membahas tentang hukum pertama termodinamika. Jadi hukum pertama termodinamika itu kira-kira dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Nanti kalian juga sadar ada pertanyaan-pertanyaan hal yang mungkin gak kalian jawab, bisa jawab gitu. Sama misalnya gitu ya. Ini kira-kira kenapa ya jadi naik? Kok nanti tutup panci ketika di merebus air tutup panci kok bisa naik ya gitu? Padahal cuma
gas gitu, kok bisa dia mendorongnya? Dia dapat tenaga dari mana? Kalau kalian kan tadi baru belajar cuma kompresi doang ya kan ya. Sekarang nanti besok gitu ya, besok kalau udah belajar hukum perpamaan termodinamika, kalian bakal tahu alasan kenapa dia bisa mengekspansi. Atau kalau kalian lihat dalam kehidupan nyata, kalian merebus air, panci naik-naik itu pernah nggak ya? Nah itu kalian bakal tahu jawabannya. Nanti itu hukum perpamaan termodinamika. Nanti kalian belajar besok. Terus sama proses isoporik. Jadi Bapak ambilnya per bagian aja karena waktunya cuma 1 jam 30 menit. Oke, jadi ada 2 hal berarti hukum pertama termodinamika sama proses isoporik. Jadi yang selanjutnya isobarik, isotermik sama adiabatik itu di pertemuan selanjutnya di bulan Januari. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Siap tidak ada om. Kalau begitu karena udah sampai pada ujung pembelajaran, Bapak mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau Bapak merepotkan kalian dan juga Bapak mungkin ada salah kata hari ini. Mohon maaf. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kami bermanfaat dan semua sebagai kegiatan Bapak, tapi juga bermanfaat buat kalian tahu lebih banyak tentang fisika. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.